Shalom, selamat pagi, Jemaat Glorious Ministry Jakarta dimanapun engkau berada. Kami hadir kembali dalam renungan pagi Glorious Ministry Jakarta. Kami percaya bahwa kita yang terhubung dalam setiap ibadah-ibadah renungan pagi Glorious Ministry Jakarta, kita adalah orang-orang yang penuh kemenangan, penuh perlindungan Kristus, penuh kemuliaan Kristus. Kita ada di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, dan terus menikmati hadirat Tuhan Yesus. Pujikan nama Tuhan. Pagi ini kita bangun dengan tubuh sehat kuat, dan kita percaya bahwa oleh karena perlindungan Kristus sehingga kita dapat menikmati tidur yang nyenyak dan bangun pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang penuh kuasa, penuh urapan, dan penuh mujizat. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan renungan pagi. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami dalam keadaan penuh semangat untuk menyambut hari ini. Karena kami percaya hari ini sudah disediakan Tuhan bagi kami. Kami akan menuai segala yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami membuka hati kami untuk dengan renungan pagi yang penuh kuasa. Kami percaya Tuhan bahwa kami sudah menerima berkat dari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gembala. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita semua. Tuhan mengasihi hidup kita dan Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Baik, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu judul kebenaran firman Tuhan, korban syukur yang memuliakan Tuhan. Korban syukur yang memuliakan Tuhan. Berdasarkan Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15 demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, berdasarkan Ibrani pasal 13 ayat 15 ini, Tuhan mau kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan, dan syukur kita itu adalah memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama. Di perjanjian lama, saudara, kita adalah orang-orang yang dituntut oleh hukum Taurat. Harus memuliakan Tuhan dengan cara membawa korban. Saudara, korban-korban yang kita berikan di perjanjian lama adalah korban-korban binatang. Jadi ucapan syukur kita kalau menurut Ibrani pasal 13 tadi harus dalam bentuk ucapan syukur. Bibir, perkataan yang memuliakan Tuhan, maka harus kita ingat, di dalam perjanjian baru itu setara dengan korban binatang. Dan korban binatang itu harus tidak bercacat, harus sempurna fisiknya, dan kemudian menjadi korban yang harum. Nah, di perjanjian baru, korban kita sudah ada. Itulah pribadi Kristus. Dan Kristus sudah mati bagi kita menebus dosa kita. Nah, waktu kita mengucap syukur dengan bibir kita, menurut Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 15. Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang mempersembahkan persembahan korban syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, di perjanjian baru, korban kita adalah korban rohani. Di perjanjian lama, korban kita harus dimulai dengan membawa persembahan secara fisikly. Nah, persembahan ini, ya kalau di perjanjian lama, kita harus sembelih dulu. Binatangnya harus disembelih dulu. Dan di perjanjian baru, ingat saudara, kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan rohani. Lalu kemudian di dalamnya kita melakukan pelayanan rohani, kita mempersembahkan korban rohani, kita harus berpikir rohani, maka korban kita kepada Tuhan adalah korban yang rohani. Dan memang korban Kristus sudah sempurna. Tetapi waktu kita mengakui karya Kristus di mulut kita, mengakui betapa ajaib Tuhan itu, betapa luar biasa, maka kita
sedang mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan korban itu adalah korban yang rohani, yang memuliakan Tuhan. Kita tidak capek-capek untuk potong kerbau, potong lembu, potong sapi, atau potong kambing domba. Korban kita sudah sempurna, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setiap hari kita harus mempersembahkan korban yang memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu cari binatang untuk mempersembahkan korban yang memuliakan Tuhan. Korban kita rohani. Itu sebabnya di Perjanjian Lama, saudara, kita harus bawa korban kita itu sebagai ucapan syukur dalam bentuk korban binatang. Harus bawa ke bait Allah. Nah, bait Allah itu rohani di Perjanjian Baru. Bait Allah itu adalah kita. Sehingga waktu kita mempersembahkan korban syukur dari hati kita, itu menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan itu berpindah dari korban lembu dan korban kambing yang tidak bisa menghapus dosa ke korban rohani. Itulah korban Kristus. Tetapi setiap hari waktu kita memuliakan Tuhan dengan mengakui dengan mulut kita, berdasarkan Ibrani pasal 13. Di situ dikatakan, marilah kita oleh Dia, oleh Kristus, senantiasa mempersembahkan korban syukur, korban rohani. Bukan lagi korban binatang, tetapi ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Hari ini, saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu korban yang memuliakan Tuhan. Kita mengakui korban Kristus sempurna, mulia, ajaib. Dan karena Kristus, hari ini kita sungguh diberkati, disucikan, dikhususkan untuk penuh berkat, penuh kemuliaan Tuhan, menuai segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan. Nah, waktu kita berdoa, saudara lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-141 ayat 2, Daud berkata begini, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, tanganku terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi buah dari perkataan mulut kita adalah ucapan syukur. Nah, hari ini, biarlah korban kita yang memuliakan Tuhan adalah syukur kita kepada Tuhan. Dan korban bibir kita ya ucapan syukur. Makanya ada 10 orang kusta, mereka sudah disembuhkan, 1 orang saja yang kembali memuliakan Tuhan dengan cara datang kepada Yesus dan bersyukur. Oh, bersyukur itu merupakan tanda bahwa kita kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Bayangkan orang Samaria itu tidak lagi bawa korban binatang. Yang pada waktu itu sebenarnya perjanjian baru belum dimulai. Perjanjian baru dimulai pada waktu Yesus sudah mati, dikubur dan bangkit. Tapi pada waktu orang Samaria itu disembuhkan, dia membawa persembahan rohani. Meskipun korban Kristus belum terjadi waktu itu. Tetapi korban rohani, betapa hatinya memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, maka dipandang oleh Yesus sebagai korban yang berkenan, korban yang rohani di hadapan Tuhan. Hari ini, percaya bahwa kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Persembahkan lagi korban syukur kita kepada Tuhan. Agungkan karya Kristus yang sempurna lewat mulut kita. Jangan cuma diam saja, jangan cuma di hati saja. Ucapkan, perkatakan, ngomong, Tuhan terima kasih, kau sungguh luar biasa. Perkatakan, Tuhan, aku meninggikan Engkau, aku memuliakan Engkau. Nah, persembahan syukur kita dalam bentuk ucapan yang memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh persembahan rohani, setara dengan korban binatang, karena kita mengakui korban Kristus yang sempurna dalam hidup kita. Hari ini, tuai segala kemuliaan Tuhan, tuai segala anugerah, kebaikan Tuhan yang luar biasa, karena kita memuliakan Tuhan, karena kita sungguh dikasih oleh Tuhan. Tinggikan Tuhan dengan mengagungkan dan memuliakan semua karyanya, semua perbuatannya. Sungguh Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, penolong hidup kita. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Peter Syahaya untuk berdoa buat kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Luar biasa. Pagi hari ini kita terus dikonfirmasi oleh
Oleh firman Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Tuhan yang selalu mengucap syukur, yang selalu memuliakan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan terus menyertai kita di sepanjang hidup kita. Saudaraku, pagi hari ini, biarlah saudara tetap percaya, tetap berserah, karena Tuhan segalanya bagi kita. Saudara, saya mau mengucapkan berkat. Mari saudara bersama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami dikonfirmasi, kami adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Tuhan, yang selalu bersyukur kepada Allah, menjadi korban untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau perkatakan, Engkau adalah anak-anak Allah yang luar biasa, dahsyat dan dikasih Tuhan. Engkau lah biji mata Allah, Engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, hal-hal ajaib akan terjadi lewat bibirmu saudara. Dalam nama Yesus, Engkau adalah orang-orang yang selalu senantiasa mengharumkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, apapun yang Engkau kerjakan, apapun yang Engkau usahakan, akan terjadi dan berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau penuh dengan keagungan Tuhan, keberkatan Tuhan. Dalam nama Yesus, segala apapun yang Engkau kerjakan, lakukan, Tuhan selalu senantiasa menjadikan yang terbaik. Dalam nama Yesus, Engkau akan memperkatakan keajaiban, Engkau akan memperkatakan kuasa, Engkau akan memperkatakan berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Tetap percaya saudara, tetap berjalan dan tetap berserah kepada Tuhan. Dan selalu senantiasa mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, sebentar jam 6 sore, saudara akan terus hadir dan terhubung dengan Glorious Ministry Jakarta. Karena Glorious Ministry Jakarta datang buat saudara untuk menjadi berkat bagi saudara. Saudaraku, puji Tuhan dan Tuhan selalu senantiasa menyertai saudara. Haleluya. Amin. Saya serahkan.